Universitas Brawijaya melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beberapa waktu lalu memberikan gelar doktor kehormatan honoris causa kepada Surya Paloh dalam bidang sosiologi politik. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UB, jajaran Dekanat UB, Sekretaris Akademik Universitas dan Sekretaris Akademik Fakultas, serta beberapa petinggi negeri ini seperti Menteri Lingkungan Hidup dan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiah bertajuk Meneguhkan Kembali Politik Kebangsaan. Ia menilai tema itu relevan dengan situasi politik yang kian dinamis menjelang Pesta Demokrasi 2024. Surya Paloh juga mengajak semua pihak untuk terus melakukan sesuatu demi kebaikan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan prinsip dalam berpolitik. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Brawijaya yang terhormat Bapak Surya Dharma Paloh. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, segenap Wakil Rektor Senat Akademik Universitas, Senat Akademik Fakultas, segenap Bapak Ibu tokoh nasional, selama hidupku aku setia padamu. dan tentunya saat ini segenap jajaran pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan juga yang kami hormati Bapak Surya Dharma Paloh telah memasuki ruang sidang dan bersiap menempatkan diri pada tempat duduk yang telah disiapkan. Ku cinta semua tanah airku, ku puja Kau di hatiku. Terima salamku, hormat setia padamu. Terima salamku, hormat setia padamu. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang paling meriah. Dan tentunya kepada segenap Bapak Ibu tamu yang hadir, kami mohon dan hormat untuk dapat menempatkan diri pada tempat duduk yang telah disiapkan. Kepada segenap jajaran pimpinan, disilahkan duduk. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada segenap Bapak Ibu tamu undangan yang telah berkenan hadir di Gedung Samudra Krida Universitas Brawijaya untuk dapat mengikuti rangkaian acara Orasi Ilmiah Promovendus, pemberian gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang Sosiologi Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya kepada Bapak Surya Dharma Paloh hari ini Senin 25 Juli tahun 2022. Dan tentunya sesaat lagi kami mohon izin untuk dapat memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nama Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta segenap jajaran, Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, Medical Science, beserta segenap Wakil Rektor di Universitas Brawijaya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Surya Dharma Paloh, jajaran Menteri Kabinet Kerja II Republik Indonesia, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Rahmat Gobel, beserta segenap anggota DPR RI. Kepala daerah di Indonesia, Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Solih Muadi, SHMSI, beserta segenap Wakil Dekan, segenap pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, direktur di lingkungan Universitas Brawijaya, Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Darsono Wisadirana MS, beserta segenap anggota Senat Akademik Fakultas, Bapak Ibu segenap anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya, segenap Bapak Ibu tokoh nasional, segenap Bapak Ibu yang hadir dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, serta segenap Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Wabil khusus yang kami hormati Al-Mukarrom Ustadz Das'at Latif. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan juga izinnya kita dapat hadir pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 yang bertempat di Gedung Samudra Universitas Brawijaya, dapat mengikuti rangkaian acara prosesi orasi ilmiah promovendus pemberian gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang Sosiologi Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Bapak Surya Dharma Paloh, tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia, meningkat ke acara selanjutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Das'at Latif. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan firman-Nya, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tak lain adalah perintah untuk belajar. Iqra. Dan di tempat inilah kita menyaksikan pembuktian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Tapi perlu kita ketahui, Rasulullah mewanti-wanti bagi para ilmuwan, cendekiawan, alim ulama, pintu masuknya setan bagi mereka yang punya ilmu pengetahuan adalah kesombongan, merasa pintar dan merasa benar sendiri. Agar itu tidak terjadi,
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber segala pertolongan. Dan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Mari kita berdoa dengan memohon izin, doa kita panjatkan dalam versi Islam yang tidak berarti ini hanya untuk doa bagi kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa siyadatan fil ilmi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat pemilik segala ilmu pengetahuan, tambahkan ilmu pengetahuan dari diri kami dan jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur dan melaksanakan apa yang kami ketahui. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan guru-guru kami, angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jadikanlah ilmu yang kami terima darinya amal jariah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Haji Surya Paloh, teruslah menjadi surya di Republik Indonesia dengan mengedepankan partainya politik tanpa uang mahar. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami taati Al Ustadz Kiai Haji Dr. Das'at Latif. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami muliakan, meningkat ke acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, meningkat ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan orasi ilmiah Promovendus dengan tema meneguhkan kembali politik kebangsaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Surya Dharma Paloh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya, yang terhormat Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Bapak dan Ibu anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya, yang terhormat pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Bagian dan Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya. Yang terhormat para dosen, mahasiswa, staf administrasi, dan para undangan hadirin yang saya muliakan. Secara khusus yang kita hormatin bersama Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini, para sahabat-sahabat saya yang tidak tentu bisa saya sebut satu persatu, cukup banyak yang hadir, termasuk Menteri Kabinet Kerja, Ibu Siti, Mbak Sarul, pimpinan DPR, anggota Dewan, para tokoh, hadirin dan hadirat undangan yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dalam penyelenggaraan pengukuhan saya sebagai Doktor Honoris Causa pada Fakultas FISIP Universitas Brawijaya ini. Tentu sebuah kehormatan bagi diri saya, secara pribadi berada di tengah Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Bapak dan Ibu, para undangan, hadirin yang saya muliakan. Sungguh bahagia dan bangga rasanya hari ini saya bisa berdiri di sini, dikukuhkan sebagai bahagian dari keluarga besar Universitas Brawijaya Malang. Sebuah kehormatan yang tidak terhingga untuk menerima sebuah kehormatan, penghargaan, gelar Dr. Honoris Causa dari salah satu kampus yang cukup ternama di tanah air ini. Kampus yang namanya mengingatkan kita kepada kebesaran salah satu kerajaan di Nusantara ini, yaitu Majapahit. Terima kasih juga dan penghormatan saya kepada Senat Guru Besar, terusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memutuskan penganugerahan gelar ini. Dalam pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kembali sebuah tema, sekaligus ajakan berupa upaya meneguhkan kembali politik kebangsaan. Sebuah tema yang mungkin terdengar cukup klasik, namun tetap harus terus-menerus dikumandangkan. Sebuah pekerjaan yang terus-menerus kita jalankan dan menjadi kontekstual untuk disuarakan terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 ini.
Dalam kerangka ini, saya ingin mengajak semua pihak, siapapun kita, apapun pilihan profesi kita, marilah kita upayakan semua perilaku dan orientasi kita demi terbangunnya kembali kebaikan bersama dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena sesungguhnya inilah esensi daripada politik itu. Banyak pihak menyebutkan tahun 2022 ini sebagai tahun politik. Seolah-olah tahun sebelumnya tidak berisi dialektika dan keputusan-keputusan politik. Padahal setiap harinya kita berpolitik. Keberadaan lembaga-lembaga politik dalam kehidupan bernegara pastilah meniscayakan adanya kehidupan politik. Namun kita mahfum bahwa sebutan ini menunjuk pada momentum pemilu tahun 2024 mendatang. Situasi dan interaksi para elit partai semakin terasa dinamis. Berbagai spekulasi politik pun terus bergulir. Setiap partai politik tentu bersiap diri mengambil positioning, memanaskan mesin politiknya masing-masing, mengukur kekuatan diri kawan dan lawan, sekaligus saling menjajakin dan memetakan kekuatan-kekuatan yang ada. Sebuah pemandangan yang lazim dalam kehidupan politik di tanah air menjelang digelarnya pesta demokrasi 5 tahunan. Pemilu adalah mekanisme yang telah disepakatin bersama sebagai upaya melakukan penggiliran kekuasaan agar ia tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Ia juga menjadi ruang agar koreksi selalu terjadi. Setiap penggunaan kekuasaan menjadi agar lebih baik dari waktu ke waktu. Inilah esensi demokrasi yang ada sejak era modern lahir. Telah menjadi antitesis dari sistem kekuasaan yang sebelumnya dimiliki kelompok politik atau golongan tertentu. Ia menjadi mekanisme yang dibangun sedemikian rupa sehingga pergantian kekuasaan tidak terjadi melalui jalan pewarisan atau jalan perebutan yang disertai dengan kekerasan. Walhasil, demokrasi adalah jalan pergantian pemegang kekuasaan yang mensyaratkan adanya kedewasaan sikap dan rasionalitas nalar dari para pelakunya. Di sisi lain, kekuasaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari politik. Ia bahkan menjadi ekspresi dominan dari politik. Saking identiknya, politik selalu terasosiasikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan. Kenyataan ini juga tidak bisa kita salahkan. Dalam upaya memanifestasikan idealitas yang dimiliki oleh setiap kelompok politik, kekuasaan memang menjadi keniscayaan, sebab tanpa kekuasaan mustahil kiranya sebuah program politik bisa direalisasikan. Lewat politiklah tawaran-tawaran gagasan dan pemikiran dalam sebuah konteks kehidupan bersama tersalurkan. Ibarat tubuh manusia, kehendak untuk menjadi sebuah tujuan dipersarati dengan kuasanya raga yang berjalan dan jiwa yang sadar. Orientasi kekuasaan adalah keniscayaan di dalam politik. Hanya saja cerita tentang kekuasaan ini memang kerap melahirkan berbagai ekses dan residu. Yang paling lekat adalah konflik dan perselisihan dalam sejarahnya. Memang tidak bisa dipisahkan dari siasat, intrik, muslihat, bahkan tak jarang menimbulkan pertumpahan darah.
terlebih dalam karakteristik kekuasaan yang masih cenderung despotik. Demokrasi dipilih untuk memodernisasi hal tersebut. Dalam demokrasi, sistem kekuasaan diatur sedemikian rupa sehingga terjadi perimbangan dan sirkulasi kekuasaan. Peralihan kekuasaan pun diatur sedemikian rupa sehingga terjadi secara berkala dan diselenggarakan secara terbuka sehingga memungkinkan bagi setiap pihak memiliki kesempatan yang sama. Namun demikian, dalam sistem yang demikian pun masih kerap terjadi kondisi yang dinilai tidak fair dan perilaku yang menyeleweng. Kondisi yang tidak fair merujuk pada adanya berbagai ketentuan yang membuat pihak-pihak tertentu tetap tidak bisa terlibat dalam kompetisi demokrasi. Tentu yang dimaksud ketentuan di sini adalah ketentuan yang menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri. Namun yang demikian ini adalah relatif adanya. Sebab adanya ketentuan dalam sebuah kompetisi adalah lumrah adanya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah mencoba mensiasatinya agar kondisi yang dirasa kurang fair ini bisa digeser sedekat mungkin ke kondisi yang lebih fair. Sebagai misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun, realita politik yang ada membuatnya eksklusif sedemikian rupa. Hanya bagi kalangan tertentu saja yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden misalnya. Katakanlah ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya. Dalam hal ini, sebuah cara konvensi adalah salah satu dari upaya demokratisasi dan modernisasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk mensiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka dan lebih luas seluas-luasnya bagi semua kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin di negeri ini. Demokratis, melainkan ajang adu siasat dan kelicikan berkompetisi. Alih-alih menjadi ruang pendidikan politik, pemilu hanya menjadi ajang perselisihan dan konflik. Hingga pada akhirnya, pemilu bukan lagi bagian daripada upaya mencari solusi atas masalah-masalah bangsa. Akan tetapi menjadi problem baru bagi negara. Terkait dengan hal tersebut, saat ini kita tengah menghadapi dua persoalan yang bukan saja belum selesai, tapi juga bisa berlanjut dan memberikan dampak lebih buruk dalam kehidupan bersama. Yang pertama adalah persoalan polarisasi sosial dan kebencian yang merupakan dampak dari kontestasi politik yang menggunakan eksploitasi politik identitas di berbagai lapisannya. Dan yang kedua adalah situasi pasca pandemi COVID-19 yang tidak hanya telah mendisrupsi beberapa sendi kehidupan sosial dan kesehatan individu, namun juga menghadirkan krisis keamanan, pangan, dan energi dunia. Menuju kontestasi nasional, yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, kita dihadapkan pada situasi yang semakin dinamis dari waktu ke waktu. Sebuah instrumen sosial politik yang ditujukan guna mendapatkan pemimpin dan pemegang kebijakan yang akan membawa arah bangsa dan negara 5 tahun ke depan. Pemilihan umum ini merupakan keharusan sebagai wujud dari praktik demokrasi elektoral
Semua pihak mufakat bahwa pemilu adalah satu-satunya instrumen peralihan kekuasaan yang sah dalam sistem negara demokrasi. Persoalannya, satu dasawarsa terakhir ini kita melihat hadirnya proses politik yang rawan, menimbulkan kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang terasa kebablasan dalam praktek politik dan kekuasaan kita. Semua pihak seperti merasa sah-sah saja untuk melakukan segala cara untuk memenangkan kontestasi itu. Padahal kontestasi semestinya bersandar penuh pada kesadaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan Republik, di mana konstitusi adalah pegangan sekaligus panduannya. Inilah nilai utama yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat, sehingga pemilu menjadi perwujudan dan upaya untuk memperbaiki kehidupan bersama secara berkelanjutan. Eksploitasi politik identitas hanya akan menciptakan fragmentasi sosial yang mengancam bahkan merongrong eksistensi dan fondasi negara bangsa ini. Praktek ini sangat nyata dan bahkan sangat ekspresif. Ini adalah sebuah situasi zaman yang berkembang sebagai lawan tanding globalisasi yang general untuk mereproduksi simbol-simbol yang paling primitif dalam relasi sosial politik peradaban manusia, yaitu relasi keluarga, suku, atau agama. Pengalaman 2 pilpres terakhir cukup menjadi pelajaran yang bagi kita semua bahwa kompetisi dalam pemilu bukanlah segalanya. Kompetisi hanyalah upaya bagi kita untuk terus-menerus mencari yang terbaik dan mencari yang lebih baik. Tentu terlalu mahal pertarungan yang dilakukan jika hanya untuk berkuasa. 5 hingga 10 tahun, kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar, yaitu bangun kebangsaan yang telah berdiri hampir 1 abad ini. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Profesor Yudi Latif menyampaikan bahwa ada 3 bentuk model politik identitas. Ada yang good, ada yang bad, dan ugly. Politik identitas baik good ketika ia menjadi ciri bagi sebuah partai atau kelompok politik. Setiap kelompok memang akan melahirkan identitasnya masing-masing. Setiap kelompok bahkan harus melahirkan identitasnya. Kelompok politik yang baik adalah kelompok yang mampu membangun identitas diri, yang kemudian menjadi pembeda antara ia dengan kelompok yang lain. Namun identitas itu tidak membuatnya bersikap eksklusif atau tidak mau mengenal yang lain. Sebaliknya, mereka yang telah mampu bersikap inklusif dan bersedia berinteraksi serta siap mengenal yang berbeda dengannya. Kelompok ini menyadari bahwa manusia adalah agen multi identitas. Ada identitas suku, organisasi, agama, politik, hingga identitas kebangsaan. Orang Arab tidak semua beragama Islam. Sebagaimana juga orang India tidak semua beragama Hindu. Termasuk Civitas Akademika Universitas Brawijaya ini tidak semua berasal dari Jawa Timur atau beragama Islam. Demikian juga dengan partai-partai politik dan kelompok politik lainnya. Semua anggotanya pasti memiliki identitas yang beragam dan tidak tunggal. Nah, politik identitas yang buruk atau tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Mereka membatasi diri dengan siapa mereka akan berteman atau bekerja sama. Mungkin mereka tidak mengganggu
Namun cara pandang dan berpikirnya menjadi sempit, melihat sesuatu selalu dari sudut pandangnya yang kurang empati dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Ia bukan hanya buruk, tapi juga merusak. Praktek politik semacam ini tidak hanya picik, akan tetapi juga membodohin kita. Ia berdiri di atas kesadaran bahwa identitasnya lah yang paling unggul dan kelompoknya lah yang paling benar. Maka identitas lain tidak harus menjadi nomor 2, tetapi juga harus dikalahkan. Paham dan praktek politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia adalah makhluk yang hanya memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian. Praktek politik semacam ini memang tidak begitu saja muncul dari ruang kosong, sebagaimana dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari situasi politik yang diskriminatif dan dipandang penuh dengan rasa ketidakadilan. Demikian pula di tanah air, mungkin benar bahwa ketimpangan masih menjadi masalah bagi bangsa kita ini. Tentu tidak merupakan suatu hal yang asing bagi kita. Bahwasanya dengan data yang menyebutkan 60% aset nasional negeri ini hanya dikuasai oleh 1% penduduknya. Sebuah kenyataan yang tidak ideal dan tidak perlu dibantah, saya kira. Karena pada kenyataannya soal ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Hanya saja menjadikan kenyataan ini sebagai dalih bagi penggunaan praktek politik identitas yang buruk, ini tentu akan menjadi suatu kecerobohan. Terlalu mahal, harga yang harus dipertaruhkan. Jika hanya untuk mendapatkan kemenangan di pemilu, kita harus mengorbankan bangun kebangsaan yang berpuluh tahun kita jaga selama ini. Terlalu pendek akal kita dan terlalu tinggi nafsu kita. Jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu. Kalau memang konsekuensi pemilu itu berwujud pada perpecahan bangsa. Di sisi lain, kita juga masih masuk pada masa pemulihan pasca pandemi. Seperti kita rasakan bersama, dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang aspek kesehatan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Usaha besar maupun kecil mengalami penurunan, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Ratusan ribu tenaga kerja dirumahkan, di PHK. Sektor-sektor informal terpaksa melakukan banyak penyelesaian secara sosial. Koneksi antar individu juga semakin longgar. Persatuan dan solidaritas pun seolah terlucutin oleh pandemi yang memberi ancaman sangat personal. Setiap pihak berupaya bertahan demi hidupnya sendiri. Saat ini kemajuan telah didapat. Pemerintah secara perlahan melonggarkan protokol kesehatan. Geliat sosial ekonomi juga mulai dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita patut bersyukur, mesti tetap harus waspada. Inilah masa berbenah, masa pemulihan dan masa penyembuhan. Persoalan sosial ekonomi yang bersinggungan dengan masalah politik akan memberi dampak yang cukup serius jika tidak mendapatkan respon yang tepat. Kiranya semua pihak harus menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, segala upaya dan strategi yang telah ditempuh oleh pemerintah
mestinya kita apresiasi dengan kesadaran kita sebagai warga bangsa untuk menguatkan kembali solidaritas sosial kita. Kolaborasi harus menjadi semangat baru bagi kita pasca pandemi ini dan menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi sebelah negara Asia Pasifik yang masih belum pulih. Di negara-negara yang meliputi Amerika Serikat, China, Jepang, India, Rusia, Australia, Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia, bahkan Thailand, setidaknya per Mei kemarin 70% total pengangguran telah terjadi dan 85 juta penduduknya masuk jurang kemiskinan yang cukup ekstrim. Kenyataan ini diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina yang secara nyata telah berdampak pada pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi maupun pangan, telah berdampak pada inflasi sejumlah negara. Mata rantai perdagangan global pun terganggu, yang hal pada akhirnya mempengaruhi distribusi dan volume perdagangan serta pertumbuhan pada ekonomi global. Sektor keuangan pun tak terelakkan terkena imbasnya. Krisis di kawasan Eropa Timur itu telah membalikkan arus modal ke aset yang dianggap aman, sehingga dapat berdampak pada stabilitas eksternal dan nilai tukar. Akhir Juni kemarin, pemerintah menyebutkan bahwa saat ini banyak negara yang ekonominya ambruk, bahkan tak memiliki cadangan devisa. Lebih buruk lagi, tak bisa membeli bahan bakar dan pangan. Setidaknya ada 60 negara yang berada di ambang keruntuhan ekonomi. Bahkan 42 diantaranya hampir terkonfirmasi. Kenyataan ini semakin diperparah ancaman krisis pangan dunia. Sejumlah negara telah melakukan pembatasan ekspor demi menjaga stok pangan di dalam negerinya. India melarang ekspor gandum, sementara Malaysia melarang ekspor ayam hingga memicu krisis di Singapura. Bahkan ada negara yang secara khusus meminta pasokan minyak goreng dari Indonesia karena stok yang menipis dan terancam krisis jika tidaklah ada lagi tersedia di pasar. Catatan terakhir, saya pikir negara yang meminta bantuan minyak goreng dari Indonesia adalah negara India. Persilangan antara politik di tanah air yang semakin dinamis menuju tahun 2024 dengan resesi yang tengah melanda dunia saat ini mengharuskan kita untuk senantiasa waspada, cermat, dan tidak salah langkah. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sikap dan keputusan. Dan kiranya politik kebangsaan adalah pilar yang bisa menjadi pegangan kita bersama. Politik kebangsaan adalah garis politik yang mestinya bisa menjadi komitmen semua partai politik. Semua pihak menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah keniscayaan dan akan berulang setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu lebih penting dari hal tersebut adalah menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara bangsa ini. Di atas politik kontestasi ada politik kebangsaan. Politik yang mengutamakan kepentingan bangsa, tentunya di atas kepentingan kami sebagai kelompok politik. Dunia tengah berubah dan akan terus berubah. Konstelasi geopolitik dunia menyampaikan kepada kita bagaimana ia terus berubah. Amanat menciptakan perdamaian dunia telah digaungkan berpuluh-puluh tahun ke belakang. Namun sebagaimana kita saksikan dewasa ini, di berbagai tempat, ia masih menjadi aspirasi dan impian belaka. Konflik dan peperangan masih saja terjadi, dan tak jarang eksesnya menyeret kita untuk terlibat dalam pusarannya. Terkadang ia menjadi kesempatan juga bagi kita untuk turut serta dalam promosi perdamaian misalnya, seperti dalam kasus Rusia dan Ukraina. Namun tak jarang ancaman menyusup ke dalam mengiringi konflik yang terjadi di luar sana, sebagaimana yang terjadi dalam berbagai kasus terorisme pada beberapa waktu yang lalu.
Kenyataan ini menunjukkan bagaimana ancaman baik dari dalam maupun dari luar selalu potensial kerap terjadi. Kita pun kini berada dalam persimpangan sejarah. Peta kekuatan dunia telah bergeser. Indonesia, diakuin atau tidak, akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pergeseran itu. Sebagai negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia, pastilah keberadaannya menjadi perhitungan dunia. Dan sejarah telah membuktikan hal itu tersebut dalam beberapa kali. Oleh karena itu ke depan kita membutuhkan pemimpin nasional yang mampu untuk menjaga stabilitas politik dan memiliki kemampuan untuk membangkitkan kondisi keadaan kita pasca pandemi ini. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian untuk melakukan berbagai terobosan dalam menghadapi krisis dan ancaman yang tengah kita hadapi saat ini. Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga eksistensi Republik ini di tengah gelombang perubahan dunia yang tengah terjadi. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia saat ini, kebaikan bersama itu bernama persatuan bangsa atau nasionalisme. Karena itu, politik yang ditujukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan nasionalisme adalah wajah politik yang sesungguhnya. Inilah warna politik yang telah menjadi jalan diraihnya kemerdekaan oleh bangsa ini. Politik yang senantiasa menjunjung tinggi komitmen bagi utuhnya eksistensi Republik Indonesia, serta terbangunnya praktek politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sejarahnya, nasionalisme telah teruji menjadi paham yang mampu mempersatukan berbagai elemen di tanah air. Khusus di Indonesia ini. Nasionalisme bisa disebut sebagai poros utama eksistensi negara bangsa ini. Nasionalisme telah menjadi titik temu bagi segala niat baik yang dimiliki oleh setiap partai politik dan setiap ideologi yang dianut oleh kelompok politik. Politik kebangsaan pun kembali mendapatkan relevansinya dalam kurun 1 dekade terakhir ini. Terlebih saat populisme yang menggunakan politik kebencian dan berhasrat meniadakan yang lain masih kita rasakan. Hingga saat ini, politik kebangsaan menjadi satu poin strategis yang bisa menjadi antitesisnya. Politik kebangsaan adalah politik yang mengajak semua pihak kepada semangat persatuan. Karena itu pemilu bukanlah sekedar ajang kontestasi dan ruang penggantian pemimpin nasional. Pemilu adalah perwujudan politik gagasan dan kompetisi yang penuh kedewasaan, serta ruang mencerdaskan kehidupan bangsa. Saatnya kita sudahin politik yang begitu syarat dengan muatan kebencian dan yang merusak. Praktek-praktek yang menjadi racun bagi kehidupan sosial anak di negeri ini. Inilah saatnya kita harus menghentikan politik kebangsaan itu. Kebencian, politik kebencian seharusnya bukan lagi merupakan sesuatu yang kita anggap hal yang wajar dan lazim hidup di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mari kita sadarin bersama bahwa perbedaan politik, perbedaan tendensi ideologi itu biasa. Lebih daripada itu, akan selalu ada persamaan di tengah perbedaan yang kita miliki. Perbedaan apapun itu. Para pendiri republik ini telah menunjukkan hal tersebut kepada kita sebagai anak cucunya. Oleh karena itu, di atas perbedaan yang ada, kenapa kita tidak berpegang pada persamaan yang kita miliki. Sebagai pribadi dan sebagai seorang pimpinan partai politik, saya mengajak kita
untuk menjaga rumah besar yang telah berdiri selama 77 tahun ini. Rumah bersama yang menaungi beratus suku bangsa di bumi Nusantara ini. Rumah bersama yang terbukti telah memberikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan nasib beberapa saudara kita yang hingga kini masih dilanda konflik dan peperangan. Rumah kita yang bernama Indonesia. Rumah yang di dalamnya terdapat ribuan perbedaan. Namun di atasnya, kita bisa hidup dalam perdamaian dan persaudaraan. Saya percaya, tidak ada satu partai atau kelompok manapun yang memang berniat untuk membelah kembali kohesivitas sosial yang telah tumbuh kembali ini. Dengan narasi-narasi kebencian, atau sebagaimana juga pada pemilu-pemilu yang terdahulu, kita telah sepakat bahwa persoalan identitas bukan lagi sesuatu menjadi ancaman karena kita menyatu menjadi Indonesia. Pendiri bangsa ini juga telah mufakat bahwa Republik Indonesia adalah negara untuk semua. Bukan negara untuk satu orang, atau satu golongan, atau satu kelompok, tetapi semua adalah untuk semua. Artinya tidak ada lagi kami, tidak ada lagi kalian, tidak ada lagi kelompokku, tidak ada lagi kelompok kalian, tidak ada aku, tidak ada kamu, tapi adalah yang ada kita sebagai warga negara Indonesia ini. Nah, jika demikian, mengapa kita berdiri saling berhadapan? Mengapa kita harus saling bersitegang? Sejarah telah menyampaikan kepada kita, sekuat apapun kekuasaan seseorang atau sekelompok, suatu saat pasti akan selesai juga. Sejarah juga menyampaikan bahwa yang langgeng atau yang final adalah ajaran dan kebajikan. Itulah warisan yang semestinya kita berikan kepada anak cucu kita. Kekuasaan itu berguna untuk memanifestasikan idealisme dan segala niat baik kita. Namun jangan sampai niat yang baik itu harus melahirkan ekses atau residu yang justru mengkhianatin kebaikan itu sendiri. Masa depan anak cucu kita bergantung pada cara kita bersikap dan bertindak atas persoalan bangsa dan kebangsaan saat ini. Kita mau melanjutkan, atau kita mau berhenti, kita mau tumbuh, atau kita mau layu, semua tergantung pada kita saat ini. Disinilah kita hidup dalam mengatasi kehidupan kebangsaan pada saat ini. Jika tidak selesai hari ini, maka kita hanya mewariskan perpecahan yang lebih merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah kepada yang terhormat Bapak Surya Dharma Paloh.
Dan selanjutnya, kami mohon dan hormat kepada Bapak Surya Dharma Paloh, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, didampingi Ketua SAF, Sekretaris SAF, untuk dapat melaksanakan prosesi penyematan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang Sosiologi Politik kepada Bapak Surya Dharma Paloh. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat kepada Dr. Honoris Causa bidang Sosiologi Politik, Bapak Dr. Honoris Causa Surya Dharma Paloh, yang secara resmi memperoleh gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Baik, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi boleh kita ucapkan selamat serta aplaus yang paling meriah kepada Dr. Honoris Causa Bapak Surya Dharma Paloh. Dan tentunya pemberian ucapan selamat yang pertama tadi telah diberikan oleh Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, segenap Wakil Rektor, Dekan FISIP, Ketua dan juga Sekretaris SAF dan juga anggota SAF dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan untuk menempatkan diri pada tempat duduk yang telah disediakan.